Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Aziz selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Kali ini kita akan membahas mosi yang berjudul Dewan ini sebagai negara berkembang akan membatasi jumlah kekayaan individu. Pertama-tama saya akan mendefinisikan tentang mosi yang kita bahas pada kali ini. Negara berkembang. Negara berkembang umumnya adalah negara yang belum menciptakan tingkat industrialisasi yang relatif terhadap penduduknya dan memiliki standar terhadap hidup menengah ke rendah. Pada masa saat ini, negara kita telah berkembang dengan adanya berbagai kemajuan yang didapat, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan kekayaan individu, terutama pada sektor ekonomi. Tetapi di balik keuntungan dari perkembangan negara tersebut juga terdapat kekurangan. Mengapa demikian? Dikarenakan banyaknya terjadi kesenjangan ekonomi. Maka dari itu, kami percaya bahwasannya pembatasan jumlah kekayaan individu dapat menjadi langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Karena pembatasan kekayaan individu dapat mengatasi yang pertama adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang signifikan dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan memperburuk kesenjangan sosial. Dengan membatasi jumlah kekayaan individu, kami bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara individu yang kaya dan juga individu yang miskin. Ini akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dalam aspek kekayaan dan mereka dalam distribusi kekayaan, sehingga meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga negara. Selain itu, hal ini dapat mendorong investasi sosial. Dengan membatasi kekayaan individu, pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk investasi dalam sektor sosial. Dana yang dikumpulkan dari pembatasan kekayaan dapat dialokasikan untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik seperti pendidikan, perawatan, infrastruktur, dan program bantuan sosial. Ini akan membantu penciptaan kondisi sosial yang lebih stabil dan memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan yang diperlukan oleh warga negara. Lalu yang kedua adalah mendorong redistribusi kekayaan. Dalam banyak negara berkembang, sejumlah kecil individu memiliki kekayaan yang sangat besar, sementara mayoritas penduduk hidup dalam kemiskinan. Dengan membatasi jumlah kekayaan individu, pemerintah dapat mendorong redistribusi kekayaan yang lebih merata. Ini akan memastikan bahwa sumber daya ekonomi tidak terpusat pada segelintir orang, tetapi dialokasikan secara adil untuk kepentingan bersama. Selain itu, pembatasan kekayaan individu ini juga dapat mengurangi kekayaan yang tidak produktif. Kekayaan yang tidak terkonsentrasi pada segelintir individu seringkali tidak produktif dan tidak diinvestasikan secara efektif dalam perekonomian. Sama halnya seperti seorang pejabat yang memiliki kekayaan yang tidak produktif, dikarenakan gaji dari pekerjaan mereka tidak sesuai dengan harta kekayaan yang mereka miliki sekarang. Dengan membatasi kekayaan individu ini, pemerintah dapat mendorong redistribusi kekayaan ke sektor yang lebih produktif. Ini akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memastikan bahwasannya kekayaan digunakan untuk membangun bisnis baru, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga mendorong inovasi. Serta pembatasan kekayaan individu ini juga sangat berdampak baik. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali kasus-kasus di negara yang kita cintai ini terjadi, seperti korupsi salah satunya, di mana para individu yang memiliki kekayaan mampu menipu individu yang miskin tersebut dengan mengambil hak yang seharusnya mereka miliki. Tetapi hal tersebut malah dimanfaatkan oleh para pejabat tersebut dengan mengambil hak para individu yang membutuhkan ini dengan cara korupsi. Dan juga penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana mereka mampu menindas orang lain dengan menggunakan kekayaannya.
Sehingga dengan membatasi jumlah kekayaan individu, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Maka dari hal tersebut, kami mengharapkan bahwasannya dunia di mana setiap individu, baik itu yang kaya dan juga yang miskin, mampu bersikap adil. Sehingga kami menganggap bahwasannya pembatasan kekayaan individu ini dapat diterapkan bagi negara-negara berkembang tersebut agar para masyarakat yang berada di bawah juga mendapatkan keadilan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.